Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar mengkoneksikan physical layer. Mungkin hampir sama dengan yang latihan sebelumnya, tetapi ini mungkin lebih kompleks ya. Karena mungkin nanti kita akan menambahkan modul pada device router dan seterusnya. Selain itu juga kita akan melakukan pengecekan yang lain. Di sini kalau kita perhatikan topologinya atau device-nya lebih banyak dari latihan yang sebelumnya ya. Oke, kita akan koneksikan physical layer semuanya yang ada di sini sambil berpanduan yang ada di instruksinya nanti ya. Di sini kalau kita scroll ke bawah ya. Ini ada tabel di mana tabelnya menginstruksikan kita. Misalkan device-nya namanya is ya, is itu di sini router Giga Ethernet 00, kabelnya jenisnya straight, dikoneksikan ke switch 1 Giga Ethernet 01. Jadi di sini sudah ada panduannya, teman-teman. Tetapi sebelum ke sini, kita ke atas dulu. Nah, karena kita disuruh part satunya adalah mengidentifikasi physical karakteristik pada internet working device, khususnya pada router. Kemudian memilih modul yang benar untuk konektivitasnya yang digunakan nanti. Kemudian mengkoneksikan device dan cek connectivity. Itu ya. Oke, kita langsung masuk ke part bagian 1 sini. Yaitu kita disuruh mengidentifikasi physical karakteristik yang ada di router. Kebetulan routernya adalah is router. Nah, klik di sini ya. Kemudian kita klik is routernya, kita ikuti dulu tahap stepnya. Klik. Nah, kemudian klik physical. Nah, di sini. Ini physical, ini config, ini CLI ya. Ini pilih yang physical. Nah, kita disuruh zoom in pada Windows-nya. Jadi ini tampilan bagian belakangnya. Ini mungkin bisa belakang atau depannya, tapi ini tampilan interface yang biasanya digunakan untuk mengkoneksikan. Ya. Oke, kita zoom in dulu, perbesar. Nah, di sini teman-teman. Ini adalah kabel powernya. Ya, ini kabel power, ini on off, saklar on off-nya, bukan kabel, ini saklar on off-nya. Kemudian ada modul yang masih kosong. Ini ada modul yang masih kosong ya. Kemudian di sini kalau teman-teman kita lihat ada serialnya, koneksi serial. Kemudian ada aux, biasanya jalur telepon. Ini adalah USB, mini USB. Ini ada konsol. Kemudian ada Giga Ethernet 01 dan Giga Ethernet 00 ya. Ini mungkin 00 nih kurang. Ini nggak bisa di zoom lagi maksimal nih. Kemudian ini ada USB. Nah, ini adalah bagian belakang dari interface router is tadi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini nanti kita ada beberapa pertanyaan yang disuruh menjawab dan suruh ngecek. Oke, pada dasarnya kita bisa tambahkan modul yang ada di sini ya. Ini bisa kita copot dan seterusnya. Pada penambahan modul nantinya harus kondisinya dimatikan terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita lanjut ke sini dulu, ke bagian C ya. Bagian mana which LAN and WAN interface available on is router and how many are there. Oke, kita disuruh ngecek di sini bagian mana yang biasanya dikoneksikan dalam WAN ya. WAN dan LAN. Nah, biasanya WAN itu menggunakan yang serial ini ya, serial ini. Kalau yang LAN biasanya menggunakan yang Giga Ethernet dan seterusnya. Konsol digunakan untuk konfigurasi konsolnya atau config. Oke, kita masuk ke CLI dulu. Di bagian D kita disuruh masuk ke CLI. Oke, klik CLI-nya. Kita masuk di sini. Kemudian kita ini pada posisi user mode ya. Kita bisa langsung menggunakan perintah show IP interface brief. Show IP interface brief. Perintah ini digunakan untuk melihat semua interface secara singkat, secara utuh di situ. Kita enter dulu. Nah, di sini. Jadi di dalam router is tadi terdapat 2 Giga Ethernet ininya, yaitu G00 dan G01, dan terdapat 2 serial jalur, yaitu S000 dan S001. Biasanya disingkat gitu, S000, S001. Kalau G berarti G00, G01. Berarti ini yang biasanya digunakan untuk LAN, ini biasanya digunakan untuk WAN tadi. Gitu ya.
Kemudian ini ada pertanyaan nih. Oke, output verifikasi VLAN 1 interface is virtual interface access software. Oke, ini pernah kita singgung. VLAN 1 adalah VLAN defaultnya yang bisa kita konfigurasi di situ ya. Oke, how many physical interface are list? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Kemudian kita masuk di bagian ini, show interface Giga Ethernet 00. Nah, kita cek. Show. Di sini kita sudah boleh menyingkat juga ya SH, tapi kita lengkapi dulu. Show interface G00. Boleh disingkat atau boleh lengkap ya. 0/0, kita enter. Kita pakai spasi dulu biar melihat keseluruhan biar muncul. Nah, sampai sini baru kita lihat di sini. Nah, di sini kita ditanya, what is default bandwidth of this interface? Maka kita cari. Nah, di sini. So interface Giga Ethernet 00. Nah, di sini. Ada kata-kata bandwidth nggak di sini? Nah, di sini nih. Nah, ini menandakan bandwidthnya adalah berapa ini? 1 juta kilobyte ya. 1 juta kilobyte nih. 123, 123 karena dia makanya kilobyte. Bukan langsung gigabyte gitu kan ya. Jadi pakainya 1 juta kilobyte bandwidthnya. Sesuai dengan Giga Ethernet. Ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk interface-nya. Untuk serial 000. Oke, show interface serial 0/0/0. Kita enter. Oke, kita spasi dulu biar selesai. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini bandwidthnya 1544 kilobyte. Berarti kalau teman-teman bisa bandingkan ini dan ini, cepat mana? Bandwidthnya besar mana ya? Jadi ini cuma 1544. Itu ya teman-teman ya cara melihatnya ya. Ini maksimum transfer unitnya sekian. Kalau tadi maksimum transfer unitnya sama, maksimum transfer unitnya sama. Oke, kita masuk ke bagian step 2, yaitu kita disuruh untuk mengidentifikasi modul expansion slot atau slot yang masih bisa digunakan untuk ditambah, diekspansi. Di sini kalau kita lihat how many expansion slot yang available di is router. Oke. Klik switch 2 how many. Oh, ini satu-satu ya. Yang pertama kita di is router dulu. Kita lihat di sini. Nah, ini ada. Jadi ada di sini yang belum terpasang, kita bisa pasang. Oke, lakukan juga pada switch 2. How many expansion slot yang tersedia? Switch 2 mana nih? Switch 2 di sini. Klik. Nah, ini ada nih. Nah, expansionnya ini bisa ditambahkan di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini bisa ditambahkan karena masih kosong. Ini kalau terbuka juga bisa ya. Ini bisa dibuang nggak? Oh, nggak bisa. Ini cannot remove module when power. Oh, bisa kalau powernya dimatikan. Ya, misalkan kita matikan dulu. Nah, masih ada. Berarti banyak nih 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti itu. Kita nyalakan dulu ya. Nanti kita lupa. Oke, baik teman-teman. Itu untuk terkait dengan ekspansi modul. Artinya modul yang bisa ditambahkan di device tersebut. Oke. Kemudian kita masuk ke part 2, yaitu memilih correct module for connectivity. Kita disuruh menambahkan modul yang sesuai yang untuk mendukung konektivitas. Nah, kita maka harus baca di sini. Klik router is ya, kemudian pilih physical tab, kemudian pilih modul label. Modulnya buat apa dulu nih? Nah, kita lihat di sini. You need to connect PC 1, 2, 3. Ada berapa nih? 1, 2, 3 ya, PC 1, 2, 3 yang ada di sini. Berarti kita perlu modul yang untuk mengkoneksikan itu. Maka kita klik di sini is-nya. Kita zoom in dulu. Nah, kemudian kita matikan dulu kalau mau menambah modul. Sekarang di sini ada modul, ada beberapa jenis modul.
Modul tadi ditujukan untuk menambah koneksi atau mengkoneksikan PC 1, 2, 3. Maka modulnya harus bentuknya RJ45 atau UTP tadi. Maka kita pilih di bagian modul ini. Ketika kita klik di sini, di bagian bawah ini akan menunjukkan gambar modul yang kita klik. Nah, kita klik di sini, ini modulnya. Berarti ini kurang sesuai. Klik di sini, ini serial, bukan. Klik sini. Nah, ini UTP ya. Ada 1, 2, 3, 4. Bahkan ada 4 port. Coba yang lainnya. Nah, ini serial. Nah, maka yang paling tepat adalah yang ini nih. Nah, teman-teman juga bisa membaca di bagian ini. Biasanya ada keterangannya. Ya, modul ini, gambarnya ini, keterangannya provide atau menyediakan 4 switching port. Berarti benar. Karena untuk mengkoneksikan ini. Oke, maka kita masukkan di sini, geser. Lepas. Sudah ya. Karena tujuannya untuk mengkoneksikan ini, maka kita on-kan lagi. Oke, zoom out. Sudah selesai. Untuk penambahan modul di router IS ini tadi. Oke, kita close. Selanjutnya ditanya lagi, how many hosts can you connect to router using this module? Ada 4 ya tadi ya, kita lihat di sini. Nah, 1, 2, 3, 4. Walaupun nanti cuma yang dikoneksikan PC 1, 2, dan 3. Kemudian di suite 2 juga ditambahkan. Untuk apa? Nah ini, which module can you insert to provide gigabit optical connection to suite 3? Oke, maka kita tambahkan untuk modulnya. Nah, klik suite-nya, suite 2-nya. Kemudian ini, jangan lupa kita matikan dulu powernya. Nah, kemudian dia minta ke gigabit optical connection to suite 2, maka kita tambahkan gigabit optical ya, kita tambahkan di sini. Kalau di sini kayaknya ini masih 100 ya, 100 masih fast ethernet ya opticalnya, tapi dia minta gigabit. Maka kita lihat di sini teman-teman. Teman-teman bisa klik satu persatu, di sini akan muncul simbolnya dan ada keterangannya di sini. Kalau ini jelas bukan optical. Ini juga bukan optical ya. Ini juga bukan. Nah, ini yang optical. Ini yang optical. Cuman kita belum tahu ini kayaknya 100 angkanya di sini ya. Oke, coba kita zoom. Oh ya, 100 berarti bukan giga ya. Masih fast ethernet. Klik di bawahnya lagi. Nah, ini kemungkinan kita zoom. Oke, ini 1000. Maka ini gigabit optical. Bawahnya cover. Maka paling tepat adalah ini. Di keterangannya pun dijelaskan. Nah, dia single port, gigabit ethernet, dan seterusnya. Dan simbolnya optical. Maka ini masukkan ke sini teman-teman. Nah, kemudian karena sudah dimasukkan modul, kita on-kan lagi. Hidupkan lagi. Kemudian kita close. Pada bagian ini kita sudah melakukan penambahan modul pada router IS dan suite 2. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di sini. Nah, baru add the correct module and power up device. Oh, sudah kita lakukan ya. Ini baru instruksi tetapi kita sudah lakukan di step ini. Oke. Kemudian kita langsung ke part 3 yaitu mengkoneksikan device. Pada mengkoneksikan device kita berpatokan pada tabel yang ada di sini. Contohnya device is G00 dikoneksi, jenis kabelnya ini dikoneksikan ke switch 1 G01. Jadi biar lebih cepat ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ini dulu. Is di sini Giga Ethernet, kabelnya straight. Maka kita pilih jenis kabelnya. Straight is, klik routernya, kemudian G00 ini Giga Ethernet disambungkan ke switch 1. Mana switch 1? Nah, ini switch 1 yaitu Giga Ethernet 01. Nah, oke, sudah terkoneksi.
Di switch masih orange karena dia masih mengupdate ya. Jadi ada adaptasinya di situ sampai nanti berwarna hijau. Sambil kita tunggu, kita lanjutkan yang ini. Is jenisnya strike. Oke, kita pilih strike. Ke is G01 dikoneksikan ke switch 4 G01 switch 4 ini ya. G01. Oke. Kalau kita perhatikan, koneksinya juga akan semakin lama bertambah. Di sini ya. Komplexionnya bertambah. Oke, yang kedua sudah. Selanjutnya, yang ketiga. Kabelnya strike through. Pilih strike through. Fast Ethernet 010, klik is. Fast Ethernet 010, jangan sampai salah interface-nya. Dikoneksikan ke PC 1. Klik Fast Ethernet 0. Lakukan hal yang sama untuk yang PC 2 dan PC 3 ya. Oke, klik Fast Ethernet 011 ke PC 2. Fast Ethernet 0. Satu lagi. Fast Ethernet 012, masih sisa 1 ya. Tadi kan ada 4 port ya. Klik PC 3 Fast Ethernet 0. Oke, ini area ini sudah terkoneksikan ya sampai di sini. Dan masih sisa 1 port di sini ya. Tadi pas kita menambahkan modul ada 4 port. Selanjutnya switch 1 Fast Ethernet 01 ke PC 4. Kabelnya strike. Oke, kabel strike. Switch 1 mana switch 1? Nah, di sini klik Fast Ethernet 01 PC 4 Fast Ethernet. Ya, lakukan hal yang sama untuk PC 5 dan 6. Sesuaikan pada interface pada switch satunya ya. Klik 02 di sini ya. Kemudian PC 5 Fast Ethernet. Kemudian ini 03, klik 03 PC 6 Fast Ethernet. Oke, sambil dipantau kompleksinya sudah semakin bertambah. Kita sudah sampai di sini ya. Kemudian koneksikan switch 4 dengan switch 3 menggunakan crossover. Interface-nya G02 sama Giga Ethernet 31 ya. Oke, kita pilih crossover dulu. Ini crossover. Kemudian switch 4. Ini switch 4. Pilihnya ke Giga Ethernet 02. Ini. Dikoneksikan ke switch 3. Ini switch 3. Giga Ethernet 31. Nah. Oke, sudah. Kemudian di bawahnya switch 3 dikoneksikan ke switch 2 pakai fiber Giga Ethernet 51. Ini Giga Ethernet 51 juga. Oke, kita lakukan. Pilih yang fiber. Ini ya, klik. Kemudian switch-nya switch 3. Ini ya. Teman-teman bisa lihat simbolnya. Ini ya, Giga Ethernet 51, klik. Kemudian diarahkan ke switch 2 Giga Ethernet 51. Nah, sudah ya. Sambil kita belajar lagi familiar terkait dengan physical tadi ya, karena terkait dengan cabling dan seterusnya. Kemudian switch 2 Fast Ethernet 011121 ke PC 789. Oke. Pakainya strike. Langsung saja strike 01 masuk ke 7. Fast Ethernet lagi 11 masuk ke 8. Lagi 21 ya, di sini 21 ya, masuk ke PC 9. Oke, sudah selesai yang bagian ini sampai di sini. Selanjutnya switch 2 dikoneksikan ke access point. Pakainya kabel strike through. Pilihnya interface-nya gigabit 31. Oke. Strike through pilih di sini. Kemudian Giga Ethernet ya 31 ke access point port 0.
Nah, oke, dan yang terakhir adalah router east dikoneksikan ke router west. Pakainya DCE. Connect to east first. East first berarti yang dipilih harus east first. Karena ini DCE, data centernya yang mengatur waktunya ya. Jadi kalau router ketemu router nanti ada DCE, ada DTE. Nah, DCE-nya adalah waktunya ngikut yang di sini. Nanti west ngikut waktunya east. Ada config waktu di situ biasanya. Oke, nanti next kalau kita masuk ke router akan sampai ke materi itu. Tapi ini belum sampai ke situ ya. Oke, kita pilih yang serial DCE-nya dulu, yang ada simbol waktunya. Dan klik is-nya terlebih dahulu. Kemudian serial 000, serialnya. Kemudian pilih west. Kemudian serial 000 juga. Nah. Oke, teman-teman, di sini sudah terkoneksi semua ya. Kompleksinya juga sudah 100%. Tetapi di bagian bawah belum nih. Nah, di bagian bawah belum nih. Padahal sudah ada access point. Berarti kita klik device-nya, kita cek apakah wireless-nya sudah aktif ya. Wireless. Nah, ini belum di-on-kan. Di bagian wireless, interface wireless, kita on-kan. Nanti otomatis dia akan mencari signalnya ya. Nah, ini udah nih, ada terkoneksi nih. Begitu juga dengan laptop. Klik laptopnya, config, interface, di sini wireless. Nah, di-on-kan. Kasih centang. Kita tunggu dia akan terkoneksi. Nah, sudah ya. Artinya di sini untuk terkoneksinya, completionnya sudah 100%. Teman-teman sudah berhasil menghubungkan semua jaringan dan bahkan berwarna hijau semua ya, ini green ya. Otomatis sudah terkoneksi dengan baik. Nah, teman-teman bisa ngecek connectivity-nya. Nah, silakan teman-teman bisa lakukan di bagian part 4, cek connectivity-nya secara mandiri ya, sambil mungkin mengikuti step-step yang ada di sini. Oke, itu dari saya. Silakan nanti dilakukan secara mandiri untuk bagian connectivity-nya. Oke, semoga bermanfaat.